Api dengan cepat melalap ruang mesin bis pariwisata bersama Putra Trans di ruas tol Wiyoto Wiono Jatinegara, Jakarta Timur. Kepanikan terjadi saat 58 penumpang berusaha keluar dan menjauh dari bis yang terbakar. Api akhirnya melumat seluruh bodi bis. Kebakaran bis ini menarik perhatian warga yang melihat dari bawah jalan tol. Bis ini tengah membawa rombongan murid TK Ashifa Al-Hidayah dari Cikeas, Udik, Bogor, Jawa Barat usai melakukan manasik haji. Namun saat akan menuju Ancol untuk berwisata, api muncul dari bagian mesin AC. Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang baru bisa dikendalikan 1 jam kemudian setelah 13 personel dan 3 unit mobil damkar dikerahkan. Hasil pemeriksaan, bis ini sebelumnya mengalami kerusakan pada AC namun sudah diperbaiki. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Dari Jakarta, Biomanik Enyus melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sinta Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Atania, berikut berita pilihan siang hari ini. Para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih jalani latihan baris berbaris di lapangan Sabta Marga Akademi Militer Magelang Jumat pagi. Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur ditahan di rutan kelas 1 Surabaya. Gugatan PDIP terkait keabsahan Gibran sebagai Wapres ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kita awal informasi siang hari ini pemirsa, ratusan nelayan Pantura, Subang, Jawa Barat mengamuk saat menggelar aksi demo di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN. Aksi ini dipicu faktor kelangkaan bahan bakar solar akibat kuota dikurangi. Nelayan juga mengancam akan menutup jalur Pantura jika kuota solar tidak dikembalikan seperti semula. Ratusan nelayan Pantura Belanakan, Subang, Jawa Barat ini berunjuk rasa di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan pelelangan KUD Mina Fakar Sidik Belanakan. Dalam aksinya, sejumlah nelayan mengamuk dengan membanting drum solar kosong serta membakar ban di dekat SPBN. Aksi nelayan ini dipicu sulitnya mendapat bahan bakar solar sehingga tidak bisa melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perintah kota ataupun pemerintah provinsi, tolong SPDN Belanakan, kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah Pak. Coba pikirkan nelayan kecil Pak, bayangin 1 minggu keluarga kami Pak. Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan kota ditambah Pak. Layaknya itu 420 KL, atau kalaupun ini menjadi berat ya asal 364 KL saja. Di angka itu tidak dikurangi. Ini malah dikurangi menjadi 174. Nelayan berharap agar kuota solar mereka dikembalikan ke awal. Mereka mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi akan menurunkan ribuan nelayan untuk menutup jalur Pantura. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kamera pengawas merekam detik-detik sebuah mobil yang terparkir dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Akibatnya satu mobil hangus dan membuat warga sekitar panik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang merekam aksi teror pelemparan bom molotov ke dalam mobil milik warga yang dilakukan oleh pengendara motor di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Keluarga korban yang melihat kondisi mobil yang terbakar langsung berteriak histeris. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut pun langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Sementara usai melakukan aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung kabur meninggalkan lokasi. Dari keterangan korban, diketahui aksi teror ini merupakan yang kelima kali dialami korban. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, serta rekaman kamera pengawas guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih menjalani latihan baris berbaris di lapangan Sabta Marga Akademi Militer Magelang Jumat pagi. Presiden Prabowo Subianto jadi orang pertama yang tiba di lapangan. Pemirsa, para pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah dibangunkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat di tenda masing-masing. Dan pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, mereka sudah berkumpul di lapangan Sabta Marga. Ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia menjadi orang pertama yang hadir di lapangan untuk memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin. Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Panglima TNI dan Kapolri juga turut serta dalam latihan tersebut. Setelah latihan, pemirsa, Presiden Prabowo mengatakan bahwa latihan ini bukan latihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi dan juga gerak langkah sebagai pemerintah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pagi tadi telah membuka pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang. Sejumlah agenda akan diikuti oleh para menteri dan jajarannya hingga 2 hari ke depan. Lalu apa saja agenda pembekalan ini? Berikut informasinya untuk Anda. Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Akmil Magelang dimulai pada pagi ini. Pembekalan Kabinet Merah Putih menjadi salah satu agenda penting bagi para menteri. Diharapkan para menteri dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dan berikut agenda pembekalan Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, lokasi Akademi Militer di Magelang ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, di mana pesawat lepas landas sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Barat. Sebelum para menteri, wakil menteri sudah terlebih dahulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A7306 milik TNI AU. Lokasi Akmil di Magelang memiliki tugas pokok membentuk Taruna Akademi Militer menjadi perwira TNI AD yang memiliki sikap perilaku sebagai prajurit yang berkualitas tinggi untuk membela tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kedatangan Presiden Prabowo ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah disambut meriah warga sekitar. Prabowo pun menyempatkan diri menyapa warga melalui sunroof di atas mobil maung putih. Kedatangan Prabowo di Akmil untuk membuka retreat atau pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo kembali menggunakan mobil maung atau MVP Garuda Limousine putih Kepresidenan 1 saat tiba di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Kedatangan Prabowo disambut meriah warga sekitar Lembah Gunung Tidar. Prabowo pun sempat menyapa warga melalui sunroof atau atap kaca di atas mobil sebelum memasuki kompleks Akmil tersebut. Kedatangan Presiden Prabowo di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dalam rangka untuk menggembleng anggota Kabinet Merah Putih selama 3 hari. Sejak tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Kamis sore, Presiden Prabowo langsung menaiki mobil maung menuju ke Magelang. Di sepanjang perjalanan tak luput dari sapaan warga yang menunggu kedatangan Prabowo. Tim Liputan A News melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dari pembekalan Kabinet Merah Putih, di mana para menteri, wamen dan juga jajarannya tidak menumpangi pesawat komersil, melainkan terbang dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Para menteri anggota Kabinet Merah Putih naik pesawat C-130C Super Hercules A1340 milik TNI AU dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sejumlah menteri Prabowo Gibran duduk sejajar saat di dalam pesawat dan kompak mengenakan seragam hitam putih bertopi biru dongker. Bagi sebagian anggota menteri, menaiki pesawat Hercules merupakan hal yang pertama kali dilakukan. Hal ini pun menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sangat berkesan. Menteri BUMN Erick Thohir pun membagikan momen menaiki pesawat Hercules yang dinilainya penuh ketegangan. Begitu pula Menteri Keuangan Sri Mulyani CS juga pamer naik pesawat Hercules tercanggih melalui akun Instagramnya. Yang jelas saya terima kasih. Happy landing ke Jogja, sudah lama nggak di Jogja. Ya. Menarik, interesting. Naik Hercules. Jadi ingat pada waktu masih taruna dulu. Saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Para menteri ini akan menjalani pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang selama 3 hari mulai 25 hingga 27 Oktober mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui apa saja agenda pembekalan hari ini telah terhubung dengan Muhammad Suhilbi langsung dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang Hilmi, apa saja agenda pembekalan hari ini? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini kami masih menunggu update terbaru yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi terkait kegiatan pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun untuk update informasi terakhir yang disampaikan oleh Hasan Nasbi ini menceritakan agenda ataupun agenda begitu dari pagi ini sudah diikuti oleh seluruh jajaran kabinet, baik itu menteri, wakil menteri, kepala badan atau kepala badan terkait begitu yang mengikuti retret ataupun pembekalan pada hari ini, di mana Hasan Nasbi memberitakan bahwa untuk hari ini merupakan hari pertama dilakukannya pembekalan. Tadi dimulai pada pukul 4 pagi, seluruh jajaran kabinet ini dibangunkan begitu. Kemudian langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian pada pukul 5 pagi seluruh anggota dari kabinet ini melakukan senam ataupun gerak tubuh ini pada pukul 5 pagi. Dan memang ini merupakan agenda yang sudah tersebar begitu sejak lama, di mana untuk pada pukul 8 memang direncanakan akan dilaksanakan pengarahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun untuk saat ini kami masih menunggu seperti apa visual dan juga narasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahan. Yang terdekat adalah nantinya para seluruh jajaran kabinet ini akan melakukan sholat Jumat, kemudian makan siang, dan nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan materi
Nah, ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada 4 pembahasan yang rencananya akan dilakukan pada pembekalan hari ini, di mana adalah beberapa materi begitu Yasmin dan juga pemirsa, diantaranya adalah pencegahan korupsi yang nantinya akan disampaikan oleh BPK atau Polri. Kemudian ada juga pembahasan mengenai perencanaan pembangunan yang akan disampaikan oleh Bappenas. Kemudian ada materi mengenai perencanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Dan terakhir adalah pembahasan materi mengenai pelaksanaan birokrasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Pan-RB. Tentunya ini merupakan pembahasan lanjutan begitu, karena sebelumnya seluruh calon-calon menteri pada pekan lalu ini telah melakukan pembekalan terlebih dahulu pada 14 dan 15 Oktober 2024 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketika itu para calon-calon menteri yang saat ini telah dilantik ini mendapatkan pembekalan dari sejumlah tokoh-tokoh dunia, termasuk pembekalan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu bagaimana jalannya retret atau pembekalan Kabinet Merah Putih yang hari ini perdana dilakukan, yang rencananya akan dilakukan hingga minggu ke depan. Tentu nantinya akan kami kabarkan, Yasmin dan juga pemirsa, bagaimana jalannya retret atau pembekalan dari Kabinet Menteri dan juga Kepala Badan dan Lembaga yang diikuti selama 3 hari ke depan hingga minggu ke depan. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zuhilmi melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekalipun sering berpergian dengan pesawat terbang, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih justru terlihat tegang menumpang pesawat Hercules milik TNI saat bertolak ke Magelang, Jawa Tengah. Momen itu dibagikan 2 menteri, yakni Erick Thohir dan juga Mutia Hafid saat berada dalam pesawat. Bagi pejabat, pergi naik pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara memang tidak biasa. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang menumpangi pesawat Hercules dari Jakarta menuju Yogyakarta pada Kamis kemarin membagikan kesannya. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya mengaku tegang. Maklum, Erick termasuk pejabat negara yang belum pernah menumpang pesawat Hercules. Melalui Instagramnya, Erick juga membagikan video yang memperlihatkan wajah menteri lain yang duduk berdekatan dengannya dalam keadaan tegang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga turut mengabadikan momen para Menteri Kabinet Merah Putih naik pesawat Hercules. Dalam video yang diunggah Mutia di Instagramnya, terlihat wajah-wajah tegang sejumlah menteri yang duduk berdekatan dengannya. Tampak pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang tak berhenti berzikir. Menurut Mutia, banyak menteri yang tegang saat menaiki pesawat Hercules. Mutia juga menyebut banyak menteri berdoa dengan suara yang agak kencang. Diketahui jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah dengan menumpang pesawat C-130J Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta sekitar pukul 3 sore untuk menghadiri agenda pembekalan di Akademi Militer Magelang. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ternyata memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Pengusaha catering di Magelang mengaku mengalami peningkatan pesanan 3 kali lipat selama pembekalan Kabinet. Beginilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyu, dan karyawan sibuk mempersiapkan pesanan 1.000 snack hingga makanan kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelumnya hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Snack dan makanan kotak ini dipesan untuk para anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Prabowo ke Menteri di Akmil. Ya, kita sampai full, kita nolak-nolak. Jadi
Dari provinsi. Itu provinsi itu rank 2 atau gimana ya, gubernuran itu. Nah itu kan untuk apa, pengamanan. Untuk pengamanan itu setiap hari. Kemarin 1.000 dos, hari ini 500, besok 500 sampai minggu. Saat kunjungan presiden ini, pesanan mencapai ribuan kotak per hari. Atas lonjakan pesanan ini, pihaknya sempat kewalahan untuk mengantisipasi, dirinya pun menambah karyawan guna mempercepat pesanan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui jumlah 48 menteri di kabinetnya tergolong besar. Prabowo menyebut jumlah tersebut masih sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang besar dari segi jumlah penduduk. Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar. Tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa. Saudara-saudara sekalian, kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Pemirsa, menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih akan dievaluasi 6 bulan mendatang. Menanggapi kabinet yang gemuk, Presiden Prabowo membandingkan luas Indonesia sama dengan Eropa Barat yang mempunyai 27 menteri keuangan. Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo Subianto menuai sorotan publik karena besarnya jumlah menteri dan kepala lembaga yang dilibatkan. Beberapa pihak bahkan menyebut kabinet gemuk ini hampir menyamai kabinet Dwi Korah di era Presiden Soekarno. Saat membuka sidang kabinet, kepala negara berdalih dibentuknya kabinet yang gemuk karena Indonesia negara yang luas. Bahkan Prabowo membandingkan dengan negara-negara Eropa Barat yang luas sama dengan Indonesia mempunyai 27 menteri keuangan. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar. Tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Jika dilihat dari sisi positifnya, kabinet gemuk dimaksudkan untuk mengakomodir semua partai politik yang sempat berseberangan di masa Pilpres lalu. Namun dari sisi negatifnya, kabinet ini sangat berpotensi membebani keuangan negara dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Profil kabinet gemuk ini tetap memunculkan resiko karena cenderung membebani keuangan negara dan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan. Ini sangat terbuka kalau tidak dimanage dengan baik. Saat menghadiri sebuah acara di Kadin, adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo tidak mempermasalahkan kabinet yang gemuk karena yang terpenting adalah outputnya. Kinerja para menteri juga akan dievaluasi dalam 6 bulan mendatang. Ya, ini agak gemuk memang, tapi yang penting kita harus lihat outputnya apa. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kinerja di pemerintahan, bahkan jika ditemukan terdapat menteri atau wakil menteri yang kurang efektif, sang presiden tak segan mengambil tindakan tegas. Dari Jakarta, Ade Firmansyah melaporkan. Sementara itu pemirsa, seiring adanya penambahan kementerian di pemerintahan baru, jumlah komisi DPR pun bertambah menjadi 13 komisi. Sejumlah nama populer pun posisi
pimpinan Komisi DPR RI, salah satunya adalah Titi Soeharto. Jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah 2 menjadi 13 komisi. Penambahan ini sejalan dengan pemecahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Gibran. DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan Dewan. Dari susunan ketua komisi yang baru, nama Titik Soeharto menarik perhatian. Titik memimpin Komisi 4 DPR RI yang menangani urusan pertanian, kehutanan, dan kelautan. Sejalan dengan pemerintahan Prabowo Gibran, Komisi 4 akan dorong terwujudnya swasembada pangan. Terutama dengan program pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini kan mencanangkan swasembada pangan yang harus dicapai dalam jangka waktu maksimal 4 tahun harus sudah swasembada pangan. Nah ini kita dorong, kita harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana untuk mewujudkan hal ini. Gitu. Pimpinan Komisi DPR RI berasal dari berbagai partai politik. Pimpinan Komisi 1 diisi dari PDI Perjuangan, yaitu Utut Adianto. Komisi 2 dipimpin oleh politisi Partai Nasdem, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Komisi 3 ada Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Kemudian Komisi 4 diisi Titik Soeharto dari Partai Gerindra. Komisi 5 diisi dari PDI Perjuangan, Lasarus. Komisi 6 dari PKB, Anggia Ermarini. Komisi 7 ada Saleh Partaunan Daulay dari PAN, Marwanda Sopang dari PKB pimpin Komisi 8, sementara Komisi 9 dipimpin Feli Estelita Runtuwene dari Nasdem. Komisi 10 dipimpin oleh politisi dari Partai Golkar Hetifah Syaifudian dan Komisi 11 dipimpin Muhammad Misbakun yang juga dari Partai Golkar. Dua komisi terbaru yaitu Komisi 12 dan 13 masing-masing dipimpin oleh Bambang Patijaya dari Partai Golkar dan Willy Aditya dari Nasdem. Tim Liputan, iNews melaporkan. Penangkapan 3 hakim yang memvonis bebas Gregorius Rorotanur oleh Kejaksaan Agung disambut baik oleh keluarga korban Tini Sera Afrianti. Sesaat lagi di Sindosia. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus Ronald Tanur. Vonis bebas dibatalkan dan memutuskan Ronald Tanur dikenai hukuman 5 tahun penjara. Namun Mahkamah Agung juga meminta tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan terhadap 3 hakim kasus Ronald Tanur. Batalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Pemirsa, pasca vonis bebasnya dibatalkan, Ronald Tanur jadi buruan Japdipsus Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan aliran dana kepada 3 hakim dan pengacara Lisa Rahmat. Ronald Tanur tidak berada di kediamannya di Jakarta maupun kediaman orang tuanya di Surabaya saat penyidik melakukan penggeledahan. Ini kami melihat ada aliran uang, ya, ada kesepakatan. Cuman perjanjian lebih jauh seperti apa ini sedang kami dalami. Ini sebagai tambahan, tadi malam kami lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur di Surabaya. Ya, tim sedang bergerak, tim sedang berjalan untuk mengungkap kasusnya ini seperti apa yang sebenarnya. Ronald Tanur termasuk salah satu yang akan kami mintai keterangan. Namun demikian tadi malam waktu penggeledahan yang bersangkutan tidak ada di rumah.
Sehingga kami carilah dia ya untuk tetap kita mintai keterangan. Sementara itu pemirsa, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang diduga menerima suap vonis bebas Ronald Tanur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya cabang Kejati, Jawa Timur. Ketiga hakim diperiksa penyidik pidana Kejaksaan Agung dan telah mengenakan pakaian tahanan. Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya, Heru Hanindyo, Mengapul, serta Erin Tuah Damanik, penerima suap atau gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan hingga meninggal dunia, telah resmi mengenakan pakaian tahanan. Ketiganya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana Kejaksaan Agung terkait meninggalnya Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald Tanur. 3 hakim oleh Kejati telah disiapkan ruang tahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Fasilitas untuk 90 orang, baru masuk 43. Jadi masih ada space untuk bisa tambah 3 orang. Dan SOP kami sebelum masuk ke selnya masing-masing harus dilakukan sterilisasi. Jadi isolasi selama 14 hari. Karena kan kemungkinan ada penyakit atau bisa menimbulkan kepada yang lain berdampak. Dan petunjuknya sampai sekarang masih ditempatkan di tempat kami di sini. Tapi sudah ada permintaan untuk bawa ke Jakarta, Bu? Dari Kejaksaan Agung itu petunjuknya dari Kejaksaan Agung. Sekarang sterilisan, kemudian terbit surat perintah dari penahanan dari tim penyidik oleh Jampitsus. Resmi ditetapkan sebagai tersangka 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mengapul, Heru Hanindyo telah mengenakan pakaian tahanan. Ketiga hakim yang menangani perkara Ronald Tanur dengan vonis kontroversi serta membebaskan terdakwa. Kejaksaan menyita barang bukti uang miliaran rupiah dari 3 hakim serta seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil menangkap 3 hakim PN Surabaya, kali ini Ronald Tanur jadi buruan Japdipsus Kejaksaan Agung. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya kasus tersebut, sudah bersambung dengan rekan Syahreza Zanski langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Silakan Reza dengan laporan Anda. Ya, baik Yasmin dan juga pemirsa, kami hingga saat ini masih menunggu informasi ataupun perkembangan terbaru soal kasus dugaan suap vonis bebas dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Gregorius Ronald Tanur, di mana jika bisa kami ulas kembali ada 3 hakim tentunya yang menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi. 3 hakim itu ialah Erin Tuah Damanik, Mengapul hingga Harun Hanindyo. Dan ini informasi yang kami terima bahwasanya ketiga hakim diberi suap oleh pengacara Ronald, yakni Lisa Rahmat, yang berusaha mensuap untuk bisa mendapatkan vonis bebas bagi Ronald itu sendiri. Dan Yasmin dan juga pemirsa, informasi juga yang kami terima bahwasanya Kejagung telah menetapkan pengacara bernama Lisa Rahmat juga sebagai tersangka, dan MA sendiri telah menganulir vonis bebas dari Ronald Tanur. Lalu informasi kami yang terima juga Yasmin dan juga pemirsa bahwasanya Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Dia dihukum karena terbukti melakukan penganiayaan menyebabkan tewasnya Dini Sera. Dan memang jika mengenai informasi lainnya, informasi yang kami terima soal kasasi tentunya dari pihak Kejaksaan Agung sendiri ini menanggapi putusan kasasi, di mana dalam kasus meninggalnya Dini Sera karena dilindas dengan mobil. Dan informasi yang bisa kami jabarkan Yasmin dan juga pemirsa bahwasanya kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ini putusan kasasi sudah dikeluarkan, maka jaksa akan menerimanya. Namun putusan ini masih ditinjau kembali oleh pihak Mahkamah Agung, sehingga untuk kasasi sendiri dari pihak MA mengatakan bahwasanya MA membatalkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus penganiayaan hingga menimbulkan kematian Gregoria Ronald Tanur dan dihukum 5 tahun penjara. Yasmin dan juga pemirsa, kami masih menunggu informasi terkait apakah nantinya ada perkembangan terbaru dari 3 hakim yang terbukti menerima suap begitu. Namun kami masih menunggu keterangan dari pejabat terkait apakah nantinya ada perkembangan terbaru. Yasmin dan juga pemirsa, seperti yang bisa saya jabarkan sekali lagi bahwasanya untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti, maksudnya terkait 3 hakim tentunya ini kami masih menunggu apakah nantinya ada perkembangan terbaru. Namun bisa dipastikan bahwasanya
ini Kejagung sebelumnya menetapkan 3 hakim pemberi vonis yang vonis bebas ke Ronald Tanur sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi, yang 3 hakim itu diantaranya adalah Erintuah Damanik, lalu Manggapul, lalu Heru Hanindyo. Sementara itu Yasmin, bisa kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahri Zazanski melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penangkapan 3 hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung disambut baik oleh keluarga korban Dini Sera Afrianti. Meski demikian, keluarga belum puas dengan hukuman 5 tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap Ronald Tanur. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti kini bisa bernapas lega. Pasalnya, 3 orang hakim yang vonis bebas Gregorius Ronald Tanur pelaku penganiayaan Dini Sera telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. 3 hakim tersebut antara lain Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Manggapul. Ketiganya diduga telah menerima suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Meski demikian, pihak keluarga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun. Dengan vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Lebih baiknya lebih dari 5 tahun lah. Keluarga berharap hukuman bagi Ronald Tanur bisa lebih tinggi lagi sesuai dengan perbuatannya yang telah menganiaya Dini Sera hingga meregang nyawa. Pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas tersangka Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Vonis bebas tersebut diduga berkaitan erat dengan kasus suap yang kini menjerat ketiga hakim tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya muridnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum Supriyani mengajukan keberatan karena kliennya dianggap tidak melakukan penganiayaan. Sidang perdana Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi, berisi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Supriyani didakwa kasus penganiayaan terhadap anak muridnya yang terjadi pada bulan April lalu. Atas dakwaan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya keberatan hingga mengajukan eksepsi untuk sidang berikutnya. Menurut kuasa hukum, kliennya tidak bersalah dan dinilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang selama ini berjalan. Semua yang dibacakan tadi itu bagaimana, Bu? Itu janggal? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ibu sedih tidak, Bu, mendengar dakwaan yang tidak sesuai dengan tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum? Pada prinsipnya klien kami itu tidak ada perbuatan yang dilakukan itu. Jadi banyak kesalahan, kejanggalan yang di dalam dakwaan itu. Jadi kami hari ini mengajukan eksepsi, ya, keberatan. Nanti kami ajukan pada hari Senin. Contoh kejanggalan tadi yang dimaksud apa itu misalnya? Ya, kejanggalan itu yang salah satunya itu adalah bahwa terdakwa ini atau Bu ini tidak pernah melakukan perbuatan itu. Sementara itu, orang tua korban yang juga merupakan anggota Polsek Baito membantah meminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Kepala desa mengakui penyerahan uang merupakan inisiatifnya untuk menghentikan proses hukum kedua warganya. Menurut orang tua korban, uang itu diserahkan oleh kepala desa dan kepala sekolah saat melakukan mediasi sebelum proses hukum dimulai. Dikeluarkan oleh suami pelaku, saya tidak tahu apa isinya, dan itu dikeluarkan pada saat pelaku dan suaminya beserta kepala desa Unaraya itu datang ke rumah kami. Dia keluarkan dan saya sampaikan, apa ini Ram? Kenapa kamu seperti begini? Inisiatif dari kami. Kami itu siapa-siapa? Saya begitu selaku pemerintah karena melihat warga saya itu ibalah dengan artinya keluhan bahwa
beliau itu, bagaimana Pak, saya sementara begini, cobalah berupaya. Jadi saya selaku pemerintah menyampaikan itu, dan itu hasilnya saya sampaikan kepada pihak Ibu Supriani, bagaimana ini dengan opsi ini kira-kira bagaimana. Itu dia terdiam, memang mutlak itu awal dari kami. Sidang berikutnya diagendakan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja menyerbu bursa lowongan pekerjaan di pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indosiar. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak diterima. Sebelumnya PDIP melayangkan gugatan kepada KPU terkait keabsahan Gibran Rakebuming Raka sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024. Pemirsa, setelah sempat ditunda, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menggelar sidang pembacaan putusan gugatan Partai PDI Perjuangan kepada KPU terkait pencalonan Gibran Rakebuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Kamis siang. Pembacaan gugatan dilakukan secara e-court dipimpin Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang juga merupakan Wakil Ketua PT UN Jakarta dengan Hakim anggota Yulian Prajakupta dan Sahibru Rasid. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, PT UN Jakarta mengadili dan juga memutuskan gugatan PDI kepada KPU dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PT UN-JKT- tidak diterima. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Pemirsa, menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu cara kampanye pasangan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pasangan Ridho berkomitmen akan belanja masalah yang ada di tengah masyarakat untuk diimplementasikan dalam program kerjanya jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri peringatan Hari Santri Nasional bersama Nahdlatul Ulama Cabang Jakarta Pusat dan para santri dari SMP Islam Manhalun Nashin Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini RK menerima berbagai curhatan dari masyarakat dan kalangan santri yang ingin dunia pendidikan Islam di Jakarta semakin maju dan berkembang. Curhatannya juga banyak ya, ada beberapa tentang infrastruktur di ke-NU-an, ada tentang tadi aspirasi madrasah diniyah untuk menjadikan muslim di mana khususnya di Jakarta bisa baca Al-Quran minimal dengan lancar ya. Sebuah aspirasi yang tentu sesuai keumatannya dibutuhkan. Usai memperingati Hari Santri, mantan Gubernur Jawa Barat ini melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan menghadiri acara deklarasi dukungan dari komunitas Batak Marbisuk di Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Komunitas ini memilih Ridwan Kamil karena pengalamannya sebagai kepala daerah yang bisa merawat keberagaman dan kerukunan masyarakat. Pak Ridwan Kamil itu sudah membuktikan di Jawa Barat, di Bandung, bahwa bisa menciptakan Bandung dan Jawa Barat itu rumah besar semua.
komponen bangsa ini gitu. Jadi berdasarkan itulah kami Komunitas Batak Marbisuk mendukung dan memilih. Pada kesempatan lain, RK juga menghadiri acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2024 di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Beragam keluhan yang disampaikan oleh anak muda utamanya terkait sulitnya berbagai persyaratan mendapat pekerjaan ditampung secara langsung. Pasangan Rida memastikan beratnya syarat calon pekerja di Jakarta akan menjadi salah satu masalah yang dicarikan solusinya ke depan, agar anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian di bidangnya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ahmad Putra, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkampanye di Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 3 ini disambut meriah dengan atraksi khas Betawi Palang Pintu. Tiba di Jalan Kebun Kacang 26, Pramono dan Sidul disambut meriah warga. Kesenian Betawi Palang Pintu menambah semarak kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Sidul juga diarak anak-anak muda Kebun Kacang dengan nyanyian Persija Jakarta Kota Gue. Dalam orasinya, Sidul berjanji menggelar bursa lowongan kerja di kecamatan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sidul juga memaparkan program unggulan seperti membangun balai rakyat dan kenaikan insentif RT dan juga RW. Karena masyarakat Jakarta ya, bukan hanya karena Mas Ran dan saya. Karena apa? Kita turun setiap hari seperti sekarang di Tanah Abang. Ini kan aspirasi masyarakat itu terlihat dari angka. Nah, artinya inilah yang membuat kita semangat. Ya mudah-mudahan menjelang hari masa tenang kita udah bisa maksimal. Itu aja usaha. Pemirsa, jelang Pilkada serentak 2024, pengurus dan kader Partai Perindo di Tebing Tinggi terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi dan berbagai program turut digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan juga didukung oleh Partai Perindo. DPD Partai Perindo Kota Tebing Tinggi menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo, calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi nomor urut 3, Iman Irdian Saragih dan Khairil Mukmin Tambunan, optimis mampu memenangkan Pilkada 2024. Ini kemenangan merupakan kemenangan bersama rakyat. Dengan penguatan hari ini kita lakukan konsolidasi dengan Partai Perindo. Saya yakin insya Allah kita bisa memenangkan paslon nomor urut 3 Haji Iman Irdian Saragih dan Mukmin Tambunan. Kerja keras untuk pemenangan Cakada yang kita dukung. Untuk Tebing Tinggi kita mendukung pasangan Haji Iman Irdian Saragih bersama dengan Haji Khairil dengan nomor urut 3 pasangan idaman. Partai Perindo menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke akar rumput menemui kembali konstituen dan mengenalkan serta mengajak masyarakat memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sania Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPD Partai Perindo Surabaya menggelar rakorda dan juga pelantikan pengurus baru untuk memperkuat struktur serta dukungan dalam kontestasi Pilkada Surabaya. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, Partai Perindo bersama calon wali kota yang diusung Ahmad Fahmi menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan juga bazar sembako murah. DPD Partai Perindo Surabaya menggelar rakorda dan pelantikan pengurus baru yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Pelantikan pengurus baru partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini diharapkan dapat memperkuat struktur serta dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota petahana, Eri Cahyadi dan Armuji di Pilkada Surabaya. Persiapannya sudah mulai kita lakukan dari sekarang dan juga penataan struktur program kita segera perbaiki. Dan harapannya juga dengan keterlibatan kami di Pilkada mendukung Mas Heri. Cabang sama ranting kita maksimalkan lagi untuk bawah, kita buat lebih menata lagi, lebih buat lagi, lebih mengakar. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, Partai Perindo bersama calon wali kota Ahmad Fahmi mengadakan pengobatan gratis untuk warga.
Selain pemeriksaan kesehatan gratis, warga juga antusias mengikuti gelaran bazar murah minyak goreng dengan harga Rp10.000 per liter. Tentunya kami berharap dukungan yang diberikan oleh BPD Partai Perindo ini mampu untuk semakin meningkatkan elektoral, baik popularitas maupun elektabilitas, dan warga menjadi semakin yakin untuk memilih pasangan nomor 1, Pak Didi. Berharap masyarakat kegiatan ini tetap bisa berlanjut. Kedepannya mudah-mudahan pasangan Pak Didi yang diusung Partai Perindo bisa terus berkontribusi untuk masyarakat. Calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada, yang diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, dinilai merupakan paket lengkap yang siap membawa kemajuan serta kesejahteraan warga Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan pencari kerja menyerbu bursa lowongan pekerjaan di pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pencari kerja pun harus rela antri selama berjam-jam. Antrean pencari kerja mengular untuk masuk menuju stand bursa lowongan kerja di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski harus antre berjam-jam, namun hal ini tidak membuat para pencari kerja menyerah untuk dapat melamar pekerjaan. Total ada 40 perusahaan yang ikut melakukan perekrutan dengan jumlah lowongan sebanyak 1.982 orang saja. Sementara peserta yang hadir dalam bursa tenaga kerja ini mencapai 3.000 orang. Antri di sininya? Ya, di sini. Sekitar sejaman deh kayaknya. 1 jam ya? Iya. Lumayan panjang Mas? Iya, panjang. Nah, hari ini kita buka ya untuk sampai 3 hari ke depan dalam proses ini untuk para pencari kerja dari seluruh yang berada di DKI Jakarta, khususnya di kota administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan bursa kerja ini digelar guna menekan angka pengangguran di Jakarta yang berdasar data statistik mencapai 6 hingga 7%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di Sinta Siang, pemirsa. Seorang pengendara motor di Mojokerto, Jawa Timur nekat menerobos operasi zebra saat akan dihentikan polisi. Pemotor yang membawa anak dan istrinya itu bahkan menantang polisi. Hati-hati. Bayaran. Inilah video viral saat seorang pengendara motor nekat menerobos operasi zebra di persimpangan Panjer, Kecamatan Pungging, Mojokerto. Pengendara motor yang membonceng anak dan istri tersebut menerobos razia sambil menantang polisi. Pemotor ini langsung kabur ke arah jalan desa Kecamatan Mojosari. Namun polisi tidak mengejar demi keselamatan pemotor yang membawa keluarganya tersebut. Pada saat anggota melaksanakan pengaturan lalu lintas, terlihat ada beberapa pengendara yang tidak menggunakan helm. Secara kasat mata kan artinya itu melanggar, dan itu sudah jelas itu melanggar karena sudah kita himbau ada 8 target prioritas, salah satunya dengan tidak menggunakan helm. Otomatis berkaitan dengan itu secara kasat mata pastinya harus kita tindak. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, polisi yang menggelar operasi zebra lodaya di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga menjadi pedagang bakso keliling yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tidak membawa SIM serta STNK. Namun polisi tidak memberikan sanksi tilang dan hanya memberikan hukuman pusat. Hal ini dilakukan didasari rasa kemanusiaan atau mengedepankan nilai humanisme. Dikasih cukup peringatan aja, hukuman aja, karena dilihatnya dari kemanusiaannya, masih jualannya juga masih penuh. Hukumannya apa tadi Pak? Apa aja lah.
Di hari ke-10 pelaksanaan operasi Zebra Lodaya 2024, ternyata masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Mojokerto, Jawa Timur, Irwan dan Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dan tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih rekan Jasmine dan juga selamat siang pemirsa berbagai aktivitas siang hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda pertama dari kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar. Yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi melalui jalur arteri saat ini dalam situasi lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian arus lalu lintas di tol dalam kota yakni dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi ataupun sebaliknya dalam situasi ramai dan juga lancar. Dan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 hingga 60 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu pada siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Pancoran. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Semanggi pada siang hari ini terlihat kondusif lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Ya pemirsa, perlu kami informasikan bahwa kawasan MT Haryono ini merupakan kawasan ganjil genap sehingga plat nomor ganjil saja yang dapat melewati kawasan MT Haryono. Dan untuk kendaraan berplat nomor genap silakan melewati jalur alternatif lainnya. Untuk sesi pertama tadi sudah diberlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi tadi dan untuk sesi kedua akan diberlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, PSSI memperkenalkan sistem baru sebagai syarat pembelian tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia. Sistem baru tersebut diberi nama Garuda ID, di mana para supporter Timnas dapat memiliki satu rangkaian nomor unik yang berfungsi sebagai identitas. Ini sistemnya pakai barcode, pakai ini ya, habis itu masuk tanpa ada kontrol apapun. Maka kita bikin perubahan, ini cukup mendasar perubahannya dan sebenarnya bisa dibilang agak revolusioner. Karena apa? Maka sekarang pembelian tiket yang pertama harus memakai yang namanya Garuda ID, di mana ada proses KTP untuk identitas dan wajah dengan memakai face recognition. Pada saat kita akan masuk ke stadion, nanti setelah itu Garuda ID kan dipakai untuk pembelian tiket. Jadi nanti dia beli tiket itu bisa harus pakai Garuda ID.
Kalau dia nggak pakai Garuda ID, tidak akan bisa beli tiket. Jadi hanya kasarnya ini, maaf kata, member doang nih gitu, untuk bisa beli tiket. Pemirsa, berikut visual terbaru dari pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Thank you, Komandan. Wah, 3 bebas. Bola komando. Gerakan mulai. Terima kasih atas semangatnya, seluruhnya tepuk tangan. Inti dari semua usaha adalah disiplin, kedua kesesuaian, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya ini mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini setia kepada kita semua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esme Atania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.